Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa sekalian dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program Tarjih Menjawab, program yang insya Allah akan menemani para pemirsa sekalian selama bulan suci Ramadan. Program kerjasama atas Pusat Tarjih Muhammadiyah, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan juga TV Muhammadiyah. Tema kita pada kesempatan kali ini, tema yang sangat menarik dan juga sudah dibersamai oleh narasumber yang insya Allah mumpuni. Beliau adalah Ustadz Dr. Hamim Ilyas. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah. Insya Allah kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang fikih al-ma'un, ya Ustadz? Ya, enggak. Jadi fikih al-ma'un ini adalah fikih yang sangat populer di kalangan warga Muhammadiyah karena ini menjadi katakanlah trademark begitu ya dari Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan ya, sosial begitu, sehingga fikih al-ma'un ini sangat menjiwai warga dan program-program aktivitas-aktivitas Muhammadiyah. Kita akan berbicara dan juga akan ngobrol dengan Ustadz Hamim Ilyas terkait fikih al-ma'un ini. Sebenarnya fikih al-ma'un Muhammadiyah itu seperti apa Ustadz, konsep fikih al-ma'un Muhammadiyah ini? Fikih al-ma'un Muhammadiyah itu ajaran tentang pelayanan dalam Muhammadiyah yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, dan itu kan khasnya Muhammadiyah. Islamnya Muhammadiyah itu ya, bersumberkan pada Al-Quran dan hadis yang pengertian pelayanannya itu adalah memberi pertolongan dengan menyediakan segala yang diperlukan oleh pihak yang tolong. Dan di awal Muhammadiyah dulu istilah menolong itu dijadikan lembaga atau majelis kan? Sehingga itu kan PKU, itu kan penolong kesengsaraan umum. Sehingga bapak-bapak kita di Muhammadiyah dulu menyadari bahwa Muhammadiyah sesuai dengan latar belakang pendiriannya oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu melakukan kegiatan yang berupa menolong tadi. Pertolongan itu biasa. Ya, dan itu dalam Al-Quran kan jelas banget, hadis juga jelas banget. Jadi sebenarnya fikih al-ma'un ini tidak hanya sekedar terinspirasi dari surat al-ma'un berarti Ustaz, atau bagaimana Ustaz? Ya, latar belakangnya itu kan fikih al-ma'un ini dirumuskan. Itu dari praktek di Haji Ahmad Dahlan dulu. Jadi ajaran-ajaran di Muhammadiyah, ajaran resminya itu dirumuskan belakangan setelah ada praksis yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang untuk al-ma'unnya sendiri yang populer itu kan Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu mulang ngaji. Di antara surat yang diajarkan itu surat Al-Ma'un. Ini sudah 4 bulan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu enggak ganti surat. Gitu. Terus kemudian muridnya bertanya, Kiai kok kita enggak ganti-ganti surat? Kiai Haji Ahmad Dahlan menjawab, apakah kamu sudah mengamalkan surat Al-Ma'un itu? Belum. Ayo kita amalkan bersama. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengajak mengamalkan tidak tiba-tiba gitu, tapi juga menunggu. Muridnya itu penasaran ngapain. Mengapa menunggu itu? Ya supaya lebih semangat. Sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika itu menegaskan, belajar Al-Quran itu juga pengamalannya. Jangan hanya membacanya dan memahaminya. Sehingga ketika itu Kiai Haji Ahmad Dahlan kan al-ma'un ini mengajarkan untuk menolong, kan gitu ya istilahnya dulu ya.
anak yatim dan orang miskin. Dan kamu belum, ayo. Gitu. Kita bersama-sama menolong anak yatim dan orang miskin. Sehingga murid-murid Ki Haji Ahmad Dahlan kemudian mencari anak yatim yang bisa ditolong, orang miskin yang bisa ditolong. Terus anak yatimnya ada yang diajak ke rumah untuk diasuh. Orang miskinnya ya, tetap di tempat tinggal, kemudian bisa jadi yang menggelandang juga tetap menggelandang, dan kemudian dilakukan pertolongan. Ya Ki Haji Ahmad Dahlan itu mencontohkan. Jadi Ki Haji Ahmad Dahlan ketika mendirikan klinik itu, ketika itu pandangan umat, itu sakit itu masih merupakan laknat, bukan musibah. Saya sakit, kaki saya sakit, sakit kulit. Berarti itu karena saya mendapatkan laknat, mendapatkan kutukan. Sehingga mereka nggak mau berobat. Supaya mereka mau berobat gimana? Ki Haji Ahmad Dahlan itu ke alun-alun utara, alun-alun depan keraton. Orang yang miskin dia ajak berobat, dan Ki Haji Ahmad Dahlan itu yang bayar. Kalau nggak mau, ya oke, kamu nggak beli. Mari kita berobat. Dan dulu berobatnya mungkin masih pakai hal-hal yang klinik begitu saja. Enggak, itu Ki Haji Ahmad Dahlan kan ketika itu sudah mengamalkan al-ma'un kan. Bayamna'un al-ma'un tadi itu bisa bekerja sama terbuka. Kan kliniknya dulu dokternya bukan hanya muslim. Tadi non-muslim pun itu juga menjadi dokter di klinik yang didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan itu. Itu kan pengamalannya yang nyata gitu loh. Dan itu kemudian yang menginspirasi Muhammadiyah. Sehingga kalau Muhammadiyah itu sampai sekarang melakukan pelayanan kemanusiaan, kesehatan, sosial, pendidikan, itu ya, karena latar belakang pendiriannya itu. Sehingga pelayanan itu dalam Muhammadiyah itu menjadi alasan keberadaan Muhammadiyah. Raison d'être Muhammadiyah itu adalah melakukan pelayanan. Kalau tidak melakukan pelayanan, itu berarti bukan Muhammadiyah. Makanya menjadi ciri khas Muhammadiyah. Iya, itu. Memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik Ustaz, menarik diskusi kita pada kesempatan kali ini, tapi kita harus memberikan kesempatan untuk pariwara berikut ini lewat terlebih dahulu. Insya Allah kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Para pemirsa sekalian, kembali lagi di program Tarjih Menjawab. Masih bersama saya Niki Alma Febriana Fauzi dan juga Ustadz Dr. Hamim Ilyas. Kita membahas fikih Al-Ma'un Muhammadiyah. Tadi kita sudah membahas ya sekilas tentang fikih Al-Ma'un. Sekarang kita akan lebih mendalam lagi ya berbicara tentang fikih Al-Ma'un Muhammadiyah, khususnya dari perspektif historis gitu Ustaz. Kira-kira kalau kita berbicara fikih Al-Ma'un Ustaz, sebenarnya di zaman-zaman dulu, zaman klasik ya, para nabi, ya, ulama-ulama itu sebenarnya mempraktekkan Al-Ma'un gitu nggak Ustaz? Ya, para nabi mempraktekkan. Para nabi melakukan pelayanan itu sesuai dengan perjanjian yang mereka lakukan dengan Allah. Dalam surat Al-Ahzab kan disebutkan bahwa para nabi itu memiliki perjanjian dengan Allah, dan perjanjiannya itu disebut dengan mitsaqon ghalidhan. Perjanjian yang kuat. Janji para nabi kepada Allah itu adalah berjanji untuk membebaskan umat manusia dari kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat. Yang untuk membebaskan umat manusia dari kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat, para nabi melakukan gerakan-gerakan. Ada gerakan kebudayaannya, gerakan sosialnya, juga gerakan kemanusiaannya. Gerakan kemanusiaan yang populer menjadi teladan itu Nabi Ibrahim. Kalau mau makan, Nabi Ibrahim berjalan 3 mil untuk mencari orang miskin yang bisa dia ajak makan. Mas Niki kan di UAD, cari sebelum makan siang cari orang miskin diajak makan. Diajak makan begitu. Nabi yang
role modelnya itu Milah Ibrahim, itu melaksanakan pelayanan. Kalau di bulan Ramadan seperti sekarang ini, Nabi itu lebih dermawan dibandingkan dengan Arihil Asifah, angin yang bertiup. Angin yang bertiup, kalau kita di dalam ruangan bisa-bisa tiupannya sampai ke kita karena arahnya sama kita. Tapi kalau tidak searahnya sama ke arah kita, ya berarti dia tidak Dan Nabi itu, kalau bulan Ramadan itu lebih dermawan dibandingkan angin yang bertiup tadi itu. Sehingga ya bisa 24 jam. Kalau ada orang yang membutuhkan, Nabi memiliki untuk membantu, Selalu Nabi, dilayani begitu ya, ya. melayani. Bahkan termasuk ya, kalau dalam kisah yang populer itu sering diceramahkan oleh penceramah-penceramah itu. Nabi itu kan selalu melayani. Melayani pun kan luar biasa. Menyuapi pengemis buta di pasar Madinah yang sangat membenci Nabi. Bukan Muslim padahal. Bukan Muslim, beragama Yahudi. Yang orang itu nggak tahu bahwa yang menyuapi itu Nabi. Padahal dia mencaci maki terus-menerus. Setelah Nabi wafat, Abu Bakar tanya kepada Aisyah, sunnah kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi yang belum saya lakukan itu apa? Aisyah menjawab, karena ingin meneruskan. Nabi dulu semasa hidupnya menyuapi pengemis buta di pasar itu. Maka kemudian Abu Bakar ke pasar menyuapi pengemis buta itu. Ketika Abu Bakar menyuapi, pengemis buta itu bisa merasakan. Ya, ini kok beda dengan yang selama ini nyuapi saya. Maka kemudian bertanya, kamu itu bukan yang selama ini menyuapi saya. Kamu itu siapa? Terus kemudian si pengemis tadi diberitahu, yang menyuapi kamu itu selama ini itu sudah wafat. Sama mertuanya. Itu kan pelayanan yang dilakukan oleh Nabi luar biasa. Terus kemudian ya, pada zaman berikutnya ada seorang ulama kaya dari Mesir. Kaya mas, dia sodakar, tapi tidak pernah membayar zakat. Karena apa? Karena keuntungan dia, kekayaan dia dari berdagang sebagai sodakar itu selalu langsung kemudian dia bagikan. Dia hanya menyisakan modalnya untuk berdagang lagi. Iya, mutar lagi. Itu kan juga pelayanan luar biasa. Luar biasa itu. Terus pada zaman modern, kalau sebelum-sebelumnya itu, ya, itu kan individu-individu. Pada zaman modern, Muhammad Abduh mendirikan lembaga Jam'iyatul Khairat. Yang lembaga ini berkonsentrasi untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu, orang miskin. Nah, kemudian Gajah Dahlan itu ya, melakukan gerakan pelayanan dengan melalui lembaga. Ya. Karena kalau gerakan itu hanya dilakukan oleh individu-individu, keturunan dari individu itu belum tentu mau melakukan. Ya, sekarang kan banyak ya. Tanah wakaf digugat. Iya, betul. itu berarti kan ahli waris dari yang mengkawahkan tanah itu tidak bisa melanjutkan gerakan kebaikan yang dilakukan oleh nenek moyangnya, orang tuanya atau kakeknya. Sehingga pelayanan di Muhammadiyah itu supaya bisa terus menerus sampai hari kiamat, cita-citanya kan gitu. Itu ya harus melalui lembaga, dan itu kelebihan Muhammadiyah. Muhammadiyah bisa melakukan pelembagaan, institusionalisasi terhadap gerakan-gerakan yang dia lakukan, sehingga ya, bisa terus berlanjut berkembang luar biasa, yang kemudian bisa menambulkan kekaguman. Itu karena yang tadi itu melalui lembaga. Iya, betul. Itu sebenarnya ciri khas Muhammadiyah, Zat, ya, melembagakan kebaikan. Ya, itu betul. Jadi pembaruan itu sebetulnya kan menjadi gerakan secara pemikiran. Itu internasional. Di berbagai belahan dunia Muslim melakukan pembaruan itu. Tapi yang paling berhasil
itu Muhammadiyah, karena Muhammadiyah melakukan pelembagaan. Pendidikan dilembagakan, kesehatan dilembagakan, rumah sakit, kemanusiaan itu dengan panti-panti. Terus ada majelis yang mengurusi itu sendiri. Majelisnya pun ada majelis pelayanan sosial, kan gitu. Macam-macam begitu. Iya, itu karena itu. Karena sesuai tadi itu alasan keberadaan Muhammadiyah itu pelayanan. Sehingga itu pelayanan itu harus betul-betul ditekankan. Dan sekarang itu kan kepedulian, keberpihakan terhadap manusia, terhadap nasib manusia itu kan sudah umum. Sudah menjadi gerakan resmi negara-negara dilembagakan dalam SDGs, ya kan? Pembangunan berkelanjutan. Yang tujuan nomor satunya itu adalah menghilangkan kelaparan. Ini tadi itu, melanjutkan tadi itu. Baik Ustaz, ini menarik sekali obrolan kita Ustaz tentang fikih Al-Ma'un. Kita insya Allah lanjutkan setelah pariwara berikut ini dengan obrolan yang lebih menarik. Tetap di program Tarjih Menjawab. Kembali lagi di program Tarjih Menjawab, masih bersama saya dan juga Ustaz Dr. Hamim Ilyas dengan tema fikih Al-Ma'un Muhammadiyah. Di sesi terakhir ini Ustaz, kita pengen tahu sebenarnya rumusan dari fikih Al-Ma'un Muhammadiyah itu seperti apa Ustaz? Iya. Jadi perumusan fikih Al-Ma'un itu diamanatkan dalam Muktamar 2010 di Malang. Jadi, pelayanan sudah dipraktekkan sejak zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi rumusan agamanya itu belum ada. Karena itu Muktamar mengamanatkan supaya ada fikih Al-Ma'un. Yang ini latar belakangnya lagi-lagi gitu Mas. Jadi Muhammadiyah itu melakukan kritik refleksi di dalam itu terus menerus. Sehingga dokumen-dokumen resmi Muhammadiyah itu kan berdasarkan kegelisahan. Kegelisahan, wah ini kok kemuhammadiyahannya kok berkurang. Maka kemudian dirumuskan. Anggaran dasar, masalah 5, itu kan situ. Ini dasarnya itu, sehingga dirumuskanlah fikih Al-Ma'un yang selama ini sudah dipraktekkan supaya pelayanan di Muhammadiyah itu bisa terus sampai hari kiamat yang tadi sudah saya sebutkan. Sehingga ketika dirumuskan itu kemudian ada prinsip-prinsip pelayanannya itu apa? Nah, apa aja itu kira-kira? Prinsipnya itu ada ikram, memuliakan manusia. Memberikan pelayanan itu melihat manusia sebagai manusia. Jangan melihat manusia dengan atribut-atributnya yang datang kemudian. Sehingga pelayanan di Muhammadiyah itu tanpa membedakan agama, tanpa membedakan suku, warna kulit, jenis kelamin, agama, semuanya dilayani. Kalau kemudian kok itu kan pernah sebutkan tuh katanya membedakan agama, itu karena kurang paham aja. Tapi ajaran resminya itu adalah ikram tadi itu. Memuliakan. Terus kemudian prinsip yang berikutnya itu adil. Ya, adil itu proporsional. Pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan, proporsi masing-masing yang dilayani. Ketika kebutuhannya ekonomi, diberi pelayanan ekonomi. Kebutuhannya kesehatan, diberikan kesehatan, pendidikan. Yang ketika memberi pelayanan secara proporsional tadi itu dilakukan dengan prinsip yang ketiga, ihsan. Ihsannya itu memberi kebaikan yang nyata. Sehingga jangan sampai pelayanan yang diberikan itu tidak sesuai dengan kebutuhannya. Karena Indonesia itu kan plural. Plural, maka kemudian kalau kita tidak memperhatikan kebudayaan, kebutuhan setempat, maka itu pelayanannya tidak bisa ngena. Ketika gempa Padang, itu ada orang Jawa mengkoordinir sumbangan. Beras yang enak di Jawa kan rojo lele, wangi. Tapi ketika sampai di Padang, orang Padang ternyata nggak suka. Oh, gitu ya, Ustaz ya? Karena mereka sukanya makan nasi itu, kalau di Jawa nasi yang pro itu, yang tidak kempal, bisa bulir-bulirnya itu terpisah. Ya akhirnya malah nggak mau makan kan. Itu karena itu
nggak tepat. Sehingga itu pelayanan itu juga harus seperti itu, sesuai dengan kebutuhan. Siapa yang dilayani? Ini dasarnya kan surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama adalah alladzi yad'ul yatim, menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Menghardik itu tidak hanya kasar terhadap anak yatim, tapi menghardik itu kemudian dipahami tidak berpihak kepada anak yatim. Sehingga dalam melakukan pelayanan Muhammadiyah itu harus ada keberpihakan kepada anak yatim. Ketika keberpihakan itu tidak sekedar empati. Menarik ini deh, tidak tapi hanya sekedar empati. Iya, gitu. tidak hanya sekedar bisa merasakan penderitaan anak yatim, tapi kemudian juga berusaha untuk membebaskan anak yatim itu dari penderitaan yang dia alami. Yang kemudian anak yatimnya, kan pada umumnya pengertiannya anak yatim itu orang yang orang tuanya sudah meninggal ketika dia sebelum balik. Tapi kalau di Muhammadiyah kemudian pengertiannya itu diperluas. Apa itu Ustaz? Kalau di Anak yatim itu dalam bahasa Arab pengertiannya kan al-munfarid, juga orang yang hidup sendirian. Sehingga orang-orang yang dikucilkan oleh masyarakat itu yatim sosial, al-munfarid. Sehingga kalau Mas Alma itu pernah mungkin ingat ya, beberapa waktu yang lalu kan ada sweeping terhadap transgender, transpuan. Tapi apa yang dilakukan Muhammadiyah? Muhammadiyah itu melalui pemudanya itu melakukan pelayanan, terapi, hipnoterapi. Sebagai bentuk pemberdayaan. Iya, itu karena mereka itu adalah al-munfarid. Kemudian kita itu memberikan pelayanan kepada mereka secara adil, proporsional kan? Terus kemudian sesuai dengan mereka yang mereka butuhkan. Terus yatim juga itu dimaknai sebagai itu, yatimul ilmi wal adabi. Itu sehingga kalau yatimul ilmi itu orang yang tidak bisa melanjutkan pendidikan, adab itu budi pekerti, itu narkoba. Terus yang kedua, siapa yang miskin? Miskin ini dalam fikih Al-Maun kemudian dimaknai bukan sekedar orang miskin dalam pengertian tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok, tapi juga orang yang cukup tapi pekerjaannya pekerjaan yang tidak halal. Karena itu ya, Muhammadiyah berusaha ini gimana orang yang pekerjaannya tidak halal ini bisa beralih profesi. Itu sebenarnya kan dia cukup begitu ya? Cukup, itu kan yang terjadi. Misalnya ini di Surabaya, saya nggak sebutkan kan. Surabaya itu kan dulu ada satu komplek, gitu, yang sekarang sudah ditutup. Itu kemudian ibu-ibu Aisyahnya itu yang bergerak, gitu. Supaya bagaimana itu yang bekerja di kompleks itu bisa meninggalkan, sehingga pekerjaan yang halal. Pekerjaan yang halal gitu Ustaz. Iya. Baik Ustaz. Ini menarik sekali Ustaz, tapi sayang sekali karena waktu juga yang membatasi begitu Ustaz. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa berdiskusi lagi Ustaz. Baik para pemirsa sekalian, karena waktu juga yang harus memisahkan kita, karena itu tarjih menjawab edisi hari ini tema Fikih Al-Maun Muhammadiyah harus kita cukupkan. Saya Niki Alma Febriana Fauzi dan juga Ustadz Hamim Ilyas beserta kru yang bertugas pada kesempatan kali ini mohon undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.